Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to Hanami TV. Assalamualaikum. So untuk video kali ini guys, aku tuh sebenarnya ndak habis pikir. Aku masih terkejut lagi dengan berita di mana Indonesia telah pun keluar daripada FFF. Aku sedih lah sebenarnya sebab Indonesia ni memang lama dengan bola sepak ASEAN. Lepas tu tiba-tiba ada isu dengan Vietnam, and yes, Presiden Jokowi akhirnya buat keputusan untuk keluar daripada FFF. Sedih lah guys, tiada sudah kawan serumpun kami ya. Tapi kalau aku tengok daripada masalah yang Indonesia alami, memang aku tabik spring lah dengan Presiden Jokowi. Dia memang betul-betul ambil keputusan ni. And yes guys, ada satu video daripada bola kita terbaru. Semua senang, FIFA jamin 3 hal untuk Indonesia pasca keluar daripada AFF. Maksudnya ni Presiden FIFA sendiri mendukung Indonesia untuk keluar daripada AFF. Ini memang luar biasa lah. Siap, tak payah lama-lama lah. Aku pun mau tahu tentang berita ni. Anyway, jangan lupa untuk subscribe dulu my channel ya. Terima kasih banyak-banyak guys. Let's go to the video. Tiga keuntungan terbesar jika Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Nomor 1, untungkan klub. Untungkan klub. Sebanyak 3 keuntungan terbesar jika Indonesia keluar dari keanggotaan AFF akan dibahas dalam channel bola kita. Weh, gila lah Jo, gila lah men. Dukungan Indonesia keluar dari AFF didengungkan sejumlah netizen. Dukungan itu buntut dari dugaan adanya praktik sepak bola gajah yang mempertemukan timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19 di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022, yaitu Minggu 10 Juli 2022. Hasil 1-1 antara Vietnam versus Thailand membuat timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Guys, sekejap. Apa yang membuatkan aku terkejut ya? Ada yang sampai dorang suruh boykot semifinal punya perlawanan. Weh, berani betul kamu. Ada dugaan sepak bola gajah di laga timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah mendengar desakan Indonesia mundur dari AFF. Apakah PSSI berniat membawa Indonesia angkat kaki dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut? Kalau mereka mainnya benar, saya tidak masalah. Ini terlihat mereka main-main. Ini yang membuat kami terluka. Itu sebabnya saya akan mengirim surat protes resmi kepada AFF agar mereka melakukan investigasi melalui Komite Disiplin atau Komdis AFF. Apakah ada match fixing atau tidak? Kalau tidak terbukti ya tidak masalah. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan, kata Muhammad Iryawan. Jika nantinya Indonesia keluar dari AFF, sejatinya ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat. Lantas, apa saja keuntungan yang dimaksud? Berikut 3 keuntungan terbesar jika Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Ketiga, urutan ketiga, lepas dari agenda tak jelas AFF. Mayoritas dari ajang yang diselenggarakan AFF sebenarnya bukan agenda resmi. Bahkan FIFA menganggap kompetisi itu hanya selevel friendly match atau laga persahabatan. Bukan hanya itu saja, kompetisi yang dibuat AFF dianggap lebih banyak memiliki kekurangan. Salah satunya seringnya pemain top mengalami cedera. Salah satu pemain top Indonesia yang mengalami cedera adalah Boaz Solosa yang mengalami patah kaki di Piala AFF 2004. Karena itu, jika PSSI mengambil keputusan untuk keluar dari AFF, tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi pemain timnas Indonesia. Oke guys, aku faham. Pemain dan mungkin selama ni untuk Piala ASEAN ni pun bola sepak ASEAN ni semua pemain-pemain dorang bermain secara sahabat macam yang dia cakap tadi. Mungkin kalau keluar daripada ini, Indonesia mungkin akan berlawang dengan tim-tim yang lebih besar, dan ini buka peluang untuk Indonesia bina balik dorang punya nama. Pelatih jadi lebih fokus mengikuti kompetisi resmi garapan AFC dan FIFA. Keuntungan kedua yaitu momentum bangkit di Asia. Apabila Indonesia memutuskan keluar dari AFF, maka timnas Indonesia tercatat sebagai anggota AFC saja.
Jadi Indonesia lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti turnamen di bawah naungan AFC yang juga dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tak mungkin timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tak sekadar lolos ke fase gugur, bermimpi memenangkan trofi juga bukan hal yang mustahil. Keuntungan yang pertama yaitu untungkan pemain dan klub. Keluarnya Indonesia dari AFF dinilai bisa memberikan keuntungan bagi pemain dan juga klubnya. Sekadar diketahui kerap kali klub kehilangan sang pemain karena harus membela timnas Indonesia di ajang AFF. Ironisnya, klub kehilangan sang pemain ketika kompetisi sepak bola Indonesia tengah bergulir. Dengan keluar dari AFF, klub hanya perlu melepas sang pemain ke timnas Indonesia di ajang-ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor macam Piala Asia dan Piala Dunia. So guys, ya tadi aku sudah tengok di mana FIFA menyatakan sekali ada 3 hal yang dijaminkan untuk Indonesia kalau seandainya Indonesia keluar daripada AFF. Aduh, aku sebenarnya sedih tapi aku bangga ya sebab Indonesia berani ambil langkah. Presiden Jokowi sekalipun berani ambil langkah, bukan dari soal politik. Ini soal sukan negara pun dia ambil berat juga, memang hebatlah. So guys, aku harapkan dan aku doakan yang terbaik untuk tim bola sepak Indonesia, dan semoga kepada kamu sendiri yang mendoakan satu hari nanti boleh masuk Piala Dunia. Ya, aku pun berharap ya ada wakil negara Asia boleh masuk ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih guys yang request video, yang tengok sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada video yang lebih baik lagi, kamu komen dulu. Nanti kita akan react sama-sama. Oke, brother-brotherku, see you my next video guys. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Bye.